Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, semoga kasih sayang dan keselamatan serta keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Oke, session 7 ya. Daripada Dangerous Good IMDG ini adalah penandaan dan pelabelan barang berbahaya atau marking dan labeling ya. Di mana pokok bahasan yang kita akan sampaikan adalah bagaimana tanda plakat dan label barang berbahaya itu. Kemudian pemberian tanda, label dan plakat, marking, labeling dan placarding. Kemudian prosedur pengiriman barang berbahaya pada IMDG Code. Pemberian tanda, label dan plakat ini akan diberikan terhadap kemasan-kemasan yang berisi barang berbahaya ya. Nah, sebaiknya marking atau tulisan. Jadi marking itu biasanya berupa tulisan, bisa juga berupa simbol-simbol ya. Itu tahan lama, makanya menggunakan spidol atau bahan yang dia itu tidak mudah terhapus atau kena air kemudian dia luntur gitu kan. Nah, biasanya marking itu nama daripada barang berbahaya itu, technical atau correct technical name ya. Kemudian kemasan yang setelah dari marking itu juga harus dilengkapi dengan label khusus. Atau juga nanti ada yang namanya plakat yang lebih besar dari label ya. Jadi kemasan itu kalau kemasan kecil masih bisa menggunakan label, tapi kalau kemasannya gede kayak kontainer menggunakan plakat. Di mana dalam label hazard label atau plakat hazard plakat itu dia akan menjelaskan sifat-sifat atau simbol-simbol daripada kandungan bahaya dari barang tersebut. Ya. Nah, label atau plakat pada kemasan yang berisi barang berbahaya harus sedemikian rupa ya, hingga informasi dari barang berbahaya tersebut masih dapat diidentifikasi. Paling enggak ketahanan daripada label itu, kekuatan label dan plakat itu 3 bulan. Kalau dia tenggelam di laut itu masih bisa lengket 3 bulan, jadi masih bisa ketahuan oh itu barangnya apa ya. Nah, itu syaratnya. Jadi labelnya nggak bisa bikin sendiri, kadang pabriknya harus khusus gitu. Kemudian kemasan-kemasan yang berisi barang berbahaya ini akan diberi label atau marking kecuali jika barang tersebut memiliki tingkat bahaya yang rendah. Kalau dia bahayanya low ya, atau dia accepted quantity, kuantitasnya sedikit, dia tidak memerlukan yang namanya label itu. Label itu untuk biasanya udah kadar bahayanya menengah atau tinggi ya. Kemudian hal-hal yang dapat diizinkan jika kemasan yang dimuat dalam unit ini diidentifikasi oleh label itu secara keseluruhan unitnya gitu ya. Jadi yang di acceptable ya. Jadi acceptable itu biasanya barang-barang atau barang-barang yang diizinkan ini dia sudah diidentifikasi. Jadi label dan plakat ini membantu mengidentifikasi. Nah, tanda-tanda atau marking barang berbahaya itu contohnya nama barang berbahaya itu biasanya disebut sebagai proper shipping name. Ini nanti Anda lihat kan di volume 2. Saya udah pernah kirimkan ya buku soft copy volume 2-nya ya ke Anda ya. Betul? Nah, nanti itu dibuat ujian, Anda lihat di situ di part 3 volume 2 itu proper shipping name. Nah, proper shipping name, tapi waktu di DigiList di part 3 itu Anda lihat dia sebetulnya bukan berdasarkan namanya, tapi urut berdasarkan UN number-nya. Sedangkan untuk namanya sendiri sebetulnya Anda harus lihat urutnya itu di indeks di bagian belakang ya. Kemudian contoh yang sering digunakan misalnya marine pollutant. Ini contohnya marking seperti ini ya. Nah, ini juga ditempel pada sisi gerbong kereta api dan tangki-tangki ya. Dan ditempelnya pada 4 sisi ya. Depan, belakang, pinggir-pinggir gitu ya. Kemudian ada juga elevated temperature, ini tanda untuk barang yang memerlukan temperatur tertentu. Fumigant,
ini yaitu peringatan kalau dia barang itu sedang ada dilakukannya fumigasi. Fumigasi itu untuk barang-barang kayu apa segala macam gitu ya. Nah, ini fumigasi itu kadang-kadang mengandung hidrogen cyanida ya. Ada racunnya juga ya. Kemudian plakat. Plakat ini dipasang pada cargo transport unit. Dia kalau berbentuk diamond berarti hazard plakat itu ya. Ukurannya bisa 250 kali 250 mm, berarti 25 cm ya. Nah, jika barang tersebut mempunyai jenis resiko, dua jenis resiko, maka cukup untuk salah satu resiko. Jadi nggak usah dipasang dua-duanya, katanya cukup satu jenis resiko yang primernya aja ya. Primary risk aja gitu. Nah, pada situasi tertentu harus dipasang pada package barang berbahaya dengan huruf hitam. Jadi ada huruf hitamnya, ukuran tinggi, jadi ada hurufnya ini. Tinggi 65 mm atau 6,5 cm. Kemudian di sini ada juga plakatnya, ini berwarna putih, bentuk 4 persegi, berwarna orange ya, ukuran tinggi 120 meter dan lebar 300, mungkin ini milimeter, sorry ya. Jadi 12 cm kali 30 cm. Ini bukan 120 meter nih ya, milimeter ya. Pengecualian plakat tidak perlu dipasang untuk kargo transport unit yang mengangkut barang berbahaya kelas eksplosif. Ya. Kemudian labeling of package. Bagaimana label-label dalam suatu kemasan ini? Contoh-contoh labelnya seperti ini ya. Dipasang label berbentuk diamond. Diamond itu atau apa itu? Bentuknya seperti layang-layang itu ya. Nah, nomor kelas ditempatkan pada bagian bawah diamond ya. Jadi ada nomor kelasnya juga ya. Kemudian ukuran labelnya paling tidak itu ukurannya 100 mili kali 100 mili atau 10 cm kali 10 cm. Ada ukurannya ya, nggak bisa sembarangan ukuran aja. Kemudian penempatan plakat pada alat angkut pada sebuah kontainer ya. Plakat ini kemudian itu adalah label yang diperbesar. Minimum ukurannya 25 kali 25 cm. Dan bila dapat diaplikasikan untuk transportasi laut, tanda polusi marine pollutant tadi ya. Ini ukurannya 25 cm atau 250 meter. Nah, menyediakan sebuah peringatan ya atau warning bahwa isi tersebut adalah unit kargo barang berbahaya dan ada resiko yang terbaru atau resiko yang paling mutakhir ya. Nah, kecuali label tanda ditempelkan pada kemasan tersebut secara jelas terlihat dari luar unit. Kemudian CTU atau cargo transport unit. Kalau kita ngomong cargo transport unit ini biasanya kontainer ya, berisikan kargo berbahaya atau sisa dari kargo berbahaya dan sebagainya. Jadi ada sisa-sisa barang berbahaya juga, itu termasuk berbahaya. Jadi kalau kemasan atau kontainer bekas isinya barang berbahaya itu juga termasuk berbahaya kemasannya ya. Nah, ini juga harus jelas terdisplay plakatnya. Nah, kemudian cargo transport unit, semi trailer dan tangki yang mudah dibawa. Nah, ini juga ada gerbong kereta api ya. Paling tidak satu pada setiap sisinya ya. Kemudian tangki multi compartment. Kemudian di sini juga segala unit transportasi kargo lain paling tidak satu pada kedua sisinya. Nah, seperti ini. Ini kalau di kontainer 4 sisi plakat ini plakatnya ditempelin di sini. Kalau gerbong kereta kiri dan kanannya gini ya. Gitu. Nah, ini pada trailer seperti ini. Penempelan plakat ini. Kemudian tanda muatan barang berbahaya ini diberi tanda marking. Tanda muatannya menyatakan muatannya ya. Nah, kemudian prosedur pengiriman MDG code. Ada 1 2 3 4 5 6 tahapan di sini. Keselamatan dan keamanannya ada prioritas, mengikuti ketentuan umum di bab 5.1. Penandaan kemasan diberikan tanda penandaan kemasan MDG code, pemasangan labelnya pada kemasan tadi, kemudian penandaan dan pemasangan plakat pada kargo transport unit atau kontainernya atau unit pengangkutan muatan, lalu kemudian dokumentasinya. Inilah satu rangkaian
komplit daripada pengiriman AMDG code, ya. Kalau ada pertanyaan, sebutkan prosedur pengiriman AMDG code, Anda udah bisa tahu urutannya ya. Kemungkinan saya tidak mungkin menanyakan ini aja, Anda gambar-gambar ikonnya aja nanti cukup. Kemudian di sini ketentuan umum daripada pengiriman AMDG code. Tadi kan bukan pengiriman, tadi kan prosedur bagian 1. Sekarang prosedur ketentuan umumnya, ya, maksudnya paling tidak ketentuan umum yang harus diikuti yaitu memberikan penandaan di overpack, kemasan atau unit kosong, kemudian muatan campuran. Ini adalah tambahan daripada ketentuan umumnya ya. Kemudian seksi 5.2 ada lagi prosedur pengiriman bagian 5.2 ini. Jadi untuk yang salvage divisi 14 kemasan salvage, kemudian kemasan UN, penandaan AMDG, penandaan khusus, polutan laut, ini yang tambahan daripada bagaimana melakukan penandaan untuk hal-hal yang lain di luar standar, di luar yang umum tadi. Nah, bagaimana pemasangan kemasannya? Nah, ini pemasangan kemasan, diperhatikan bentuk labelnya. Jadi ini tadi masing-masing daripada inti yang ini ya dijabarkan lagi, keselamatannya seperti apa, ketentuan umumnya seperti apa, penandaannya apa, pemasangannya apa, penandaannya ini, dokumentasinya seperti apa, ini dijabarkan di sini sampai terakhir. Dokumentasinya gimana? Dokumentasinya bisa menggunakan multimoda dokumen ya. Ini penandaan plakatnya ini. Nah, di sini udah selesai.